Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita melihat sisi yang sangat intim dari hati Yesus. Yesus menangisi kebutaan orang-orang terhadap kedatangannya. Air matanya bukan karena kasihan pada diri sendiri, tetapi karena kasih-Nya yang mendalam bagi setiap jiwa. Hatinya merindukan keselamatan semua orang, masa lalu, kini, dan yang akan datang. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana sikap kita terhadap keselamatan jiwa, terutama jiwa kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan pertumbuhan iman dan keselamatan diri kita, ataukah kita acuh dan terlena dengan hal-hal duniawi? Yesus juga mengingatkan kita tentang bahaya dosa. Dosa itu seperti lingkaran yang menjepit kita dari segala sisi, agresif, licik, dan tanpa ampun. Ketika kita tidak menyadari kehadiran Yesus, bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari, kita bisa menjadi lemah, bahkan terperangkap dalam dosa. Setiap dari kita perlu menanyakan diri, di bagian mana hidup kita perlu menaklukkan dosa, agar dapat lebih jelas melihat kasih Yesus yang mendalam bagi diri kita. Akhirnya Yesus tetap mengunjungi kita, bukan hanya melalui doa dan liturgi, tapi juga melalui sesama, melalui mata, tangan, kata-kata, dan perbuatan kita. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus, menjadi Kristus bagi orang lain melalui hidup kita. Kesaksian kita mungkin tampak kecil, namun inilah cara Yesus memilih untuk menyebarkan kasih dan Injil-Nya ke seluruh dunia. Pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita mencari dan melihat Kristus dalam diri orang lain? Apakah kita mau menjadi Kristus bagi sesama melalui tindakan kasih, kepedulian, dan pelayanan sehari-hari? Saudara-saudari, marilah kita belajar dari Yesus, menangis bagi mereka yang tersesat, membuka mata dan hati untuk melihat kasih-Nya, dan menjadi saksinya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita pun akan merasakan sukacita yang sama dengan hati Yesus ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda